Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah MA 2021 Matriks dan Ruang Vektor dengan saya Fajar Yuliawan dari KK Aljabar FMIPA ITB. Kita masuk ke bab baru, yaitu tentang keortogonalan. Subbab yang pertama tentang keortogonalan di Rn. Di subbab ini kita akan membahas mengenai himpunan ortogonal, himpunan ortonormal, dan matriks ortogonal. Untuk bagian pertama, kita akan membahas dua konsep yang tadi saya sebutkan, yaitu himpunan ortogonal dan himpunan ortonormal. Sebelum masuk ke definisi himpunan ortogonal, kita ingat kembali arti dari dua vektor ortogonal di Rn. Dua vektor dikatakan ortogonal jika hasil kali titik dari kedua vektor tersebut sama dengan 0. Secara geometris, ini memiliki arti bahwa sudut yang dibentuk oleh kedua vektor tersebut adalah 90 derajat. Himpunan ortogonal itu memperumum konsep tadi. Ya, secara umum, sebuah himpunan yang beranggotakan vektor-vektor tak nol di Rn, boleh lebih dari 2 tentu saja, disebut himpunan ortogonal apabila setiap dua vektor berbeda di himpunan tersebut ortogonal. Dengan kata lain, himpunan S bukan himpunan ortogonal jika ada dua vektor berbeda yang tidak ortogonal. Nah, sebagai contoh, periksalah apakah himpunan yang terdiri dari 3 vektor di R3 ini merupakan himpunan ortogonal atau tidak. Ya, untuk mengeceknya, kita harus menghitung hasil kali titik setiap dua vektor berbeda di himpunan tersebut. Ini untuk mengecek apakah dua vektor tersebut ortogonal atau tidak. Yang pertama, V1.V2, hasil kali titiknya adalah 0 ditambah 1 dikurangi 1, sama dengan 0. Dengan kata lain, V1 dan V2 itu ortogonal. Dengan cara yang sama, kita bisa menghitung hasil kali titik dari V1 dan V3, dan V2 dan V3. Dalam contoh ini, terlihat bahwasanya setiap dua vektor di himpunan tersebut senantiasa ortogonal. Kita simpulkan bahwa himpunan tersebut adalah himpunan ortogonal. Nah, kenapa himpunan ortogonal itu penting? Salah satunya adalah diberikan oleh teorema berikut. Jadi, ternyata sebuah himpunan ortogonal itu selalu bebas linear. Jadi, apabila kita memiliki sekumpulan vektor V1 sampai Vk, apabila setiap dua vektor di himpunan tersebut itu ortogonal, maka vektor V1 sampai Vk itu bebas linear. Ya, sebagai contoh, kita sebelumnya telah mengecek bahwasanya V1, V2, V3 yang diberikan di sini itu merupakan himpunan ortogonal. Berdasarkan teorema tersebut, secara otomatis V1, V2, dan V3 itu pasti bebas linear. Khususnya untuk contoh yang ini, karena sembarang 3 vektor yang bebas linear di R3 itu senantiasa basis, kita bisa memiliki kesimpulan tambahan bahwasanya himpunan B yang terdiri dari 3 vektor ini, V1, V2, dan V3, merupakan suatu basis dari R3. Nah, basis yang semacam itu memiliki nama khusus, yaitu basis ortogonal. Suatu basis ortogonal dari suatu subruang lebih umum, jadi katakanlah sebuah subruang W, begitu, itu dinamakan basis ortogonal apabila dia merupakan basis dari subruang sekaligus merupakan himpunan ortogonal. Dengan kata lain, basis ortogonal itu tidak lain adalah basis yang setiap dua vektor di basis tersebut itu selalu ortogonal, selalu tegak lurus. Nah, sebagai contoh, yang sebelumnya telah kita bahas, kita hitung, itu adalah himpunan B pada contoh pertama, yaitu yang terdiri dari vektor 2, 1, min 1, 0, 1, 1, 1, min 1, 1. Tadi telah kita tunjukkan bahwasanya dia adalah sebuah basis ortogonal di R3. Contoh yang kedua, ini adalah basis ortogonal dari sebuah subruang dari R3. Subruang yang dicontohkan di sini adalah subruang yang terdiri dari vektor dengan komponen X, Y, Z, di mana Z-nya sama dengan 0. Dengan kata lain, subruang ini tidak lain adalah bidang XY. Nah, vektor 1, 0, 0 dan 0, 1, 0 itu adalah sebuah basis ortogonal dari bidang XY. Mengapa demikian? Karena keduanya membangun bidang XY, dapat dicek.
Kemudian keduanya ortogonal, sehingga otomatis bebas linear. Jadi dia adalah basis ortogonal dari subruang W. Nah, secara umum menentukan basis ortogonal dari sembarang subruang itu di titik ini kita belum tahu. Nanti akan dibahas di subbab 5.3 tentang proses Gram-Schmidt. Apa keuntungan penggunaan basis ortogonal dibandingkan dengan basis subruang secara umum? Nah, ternyata dengan menggunakan basis ortogonal, koordinat vektor terhadap basis ortogonal itu sangat mudah dihitung dibandingkan dengan menggunakan basis secara umum. Secara umum, untuk menghitung koordinat vektor terhadap basis, itu kita harus menyelesaikan SPL. Untuk basis ortogonal, kita memiliki teorema berikut. Jadi misalkan V1 sampai VK itu suatu basis ortogonal dari sebuah subruang. Jika W kecil itu adalah suatu vektor di subruang tersebut, maka W kecil dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor di basis tadi, yaitu C1V1 tambah C2V2 tambah seterusnya sampai CKVK. Nah, untuk basis ortogonal, koefisien CI ini dapat dihitung dengan mudah sekali, yaitu W.VI dibagi VI.VI untuk setiap I. Untuk N sama dengan 2, teorema tadi dapat dijustifikasi secara visual sebagai berikut. Misalkan kita punya basis ortogonal V1 dan V2 di R2. Kemudian kita memiliki vektor W. Nah, vektor W ini dapat dituliskan sebagai jumlah vektor W1 dan W2, di mana W1 adalah proyeksi dari W pada V1 dan W2 adalah proyeksi dari W terhadap V2. Kemudian nilai W1 dan W2 ini mereka merupakan kelipatan skalar ya dari V1 dan V2. Jadi W1 adalah kelipatan skalar dari V1 di mana skalarnya diberikan pada rumus proyeksi. Ya, jadi dari rumus proyeksi W1 itu adalah W.V1 dibagi V1.V1 itu adalah skalar dikalikan dengan V1. Demikian juga dengan W2. Oleh karena itu, kita peroleh formula yang ada di teorema tadi untuk kasus N sama dengan 2. Sebagai contoh, kita tentukan koordinat dari vektor 1, 2, 3 di R3 terhadap basis ortogonal berikut. Basis ortogonal ini sudah kita cek tadi. Nah, untuk menentukan koordinatnya, kita nyatakan W sebagai kombinasi linear dari V1, V2, dan V3. Kemudian kita hitung koefisiennya. Karena basis tadi merupakan basis ortogonal, kita bisa menghitung misalkan C1 dengan formula W.V1 dibagi V1.V1. Itu kalau dihitung sama dengan W.V1 adalah 2 tambah 2 kurang 3, itu 1. Dan V1.V1 adalah 4 tambah 1 tambah 1, sama dengan 6. Jadi C1-nya 1/6. Dengan cara yang sama, kita peroleh C2 dan C3. Kemudian, koordinat dari W terhadap B itu tidak lain adalah vektor yang komponennya adalah koefisien dalam kombinasi linear tadi, yaitu C1, C2, C3. Nah, kita simpulkan bahwasanya koordinat W terhadap B adalah vektor 1/6, 5/2, dan 2/3. Lebih khusus dari himpunan ortogonal dan basis ortogonal itu adalah himpunan ortonormal dan basis ortonormal. Secara singkat, mereka adalah dari himpunan ortonormal itu adalah himpunan ortogonal yang setiap vektornya memiliki panjang satu satuan. Basis ortonormal juga sama. Dia adalah basis ortogonal yang setiap vektornya memiliki panjang satu satuan. Ya. Dengan kata lain, basis ortonormal tidak lain adalah sebuah basis yang setiap vektornya adalah satu satuan dan setiap dua vektor berbeda ortogonal. Sebagai catatan, jadi himpunan S yang terdiri dari vektor Q1, Q2 sampai Qk itu adalah himpunan ortonormal jika hasil kali titik setiap dua vektor berbeda, yaitu Qi.Qj, itu hasilnya 0, sementara hasil kali titik dua vektor yang sama, jadi Qi.Qi, itu selalu 1. Catatan yang kedua, diberikan sebuah himpunan ortogonal, kita dapat mengubah dia menjadi himpunan ortonormal dengan cara sangat mudah. Istilahnya adalah normalisasi,
yaitu membagi setiap vektor di himpunan ortogonal tadi dengan panjangnya masing-masing. Ya, jadi jika kita memiliki himpunan ortogonal V1 sampai VK, maka himpunan baru yang diperoleh dengan membagi setiap vektor tadi dengan panjangnya, yaitu V1 dibagi dengan panjangnya, V2 dibagi dengan panjangnya, dan seterusnya, itu akan membentuk sebuah himpunan ortonormal. Sebagai contoh, untuk contoh pertama, tunjukkan bahwa himpunan berikut yang terdiri dari vektor Q1 dan Q2 berikut merupakan himpunan ortonormal. Untuk mengecek hal ini, kita hitung hasil kali titik sebanyak 3, yaitu Q1.Q2, ternyata hasilnya 0. Ini menunjukkan bahwasanya Q1 dan Q2 itu tegak lurus. Selain itu, kita juga harus menghitung Q1.Q1, ternyata hasilnya adalah 1. Ini menunjukkan bahwasanya panjang dari Q1 itu satu satuan. Terakhir, Q2.Q2 itu juga 1. Kita simpulkan bahwasanya himpunan tersebut adalah himpunan ortonormal. Untuk contoh kedua, kita bentuk sebuah basis ortonormal dari basis ortogonal yang tadi telah kita bahas, yaitu 21-1, 011, dan 1-1, 1. Ini dilakukan dengan proses normalisasi, yaitu membagi setiap vektor dengan panjangnya. Panjang dari vektor 1 itu adalah akar 4 tambah 1 tambah 1, akar 6. Jadi, Q1, yaitu vektor V1 dibagi dengan panjangnya adalah 2 per akar 6, 1 per akar 6, dan min 1 per akar 6. Dengan cara yang sama, kita hitung panjang dari vektor Q2, yaitu akar 2, dan panjang dari vektor V3, yaitu akar 3. Kemudian kita hitung Q2 itu adalah V2 dibagi panjangnya, dan Q3 itu adalah V2 dibagi panjangnya. Dengan demikian, kita peroleh basis ortonormal Q1, Q2, dan Q3. Nah, sama seperti basis ortogonal, koordinat vektor terhadap basis ortonormal itu juga sangat mudah dihitung. Secara umum, formulanya sebenarnya sama, yaitu diberikan di teorema ini, misalkan Q1 sampai Qk itu basis ortonormal. Secara khusus, dia sebenarnya adalah basis ortogonal juga. Kalau saya punya sebuah vektor W di subruang yang dibangun oleh basis tadi, maka W dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear C1 Q1 tambah C2 Q2 dan seterusnya sampai CK Qk. Nah, dengan menggunakan formula sebelumnya, yaitu formula pada basis ortogonal, CI itu adalah W.Qi dibagi Qi.Qi. Namun karena kita punya basis ortonormal, Qi.Qi itu sama dengan 1, sehingga formulanya menjadi lebih sederhana, yaitu CI sama dengan W.Qi saja untuk setiap I. Kita contohkan dengan contoh berikut. Tentukan koordinat dari vektor W 1, 0, 1 terhadap basis ortonormal yang telah kita hitung tadi barusan. Jawabannya adalah, ya, kita tinggal menghitung hasil kali titik antara vektor W dengan setiap vektor yang ada di basis ortonormal tadi. Jadi, misalkan W itu adalah C1 Q1 tambah C2 Q2 tambah C3 Q3, maka C1-nya hanyalah W.Q1 saja. Ini kalau dihitung sama dengan 2 per akar 6 ditambah 0 ditambah 1 per akar 6 sama dengan 3 per akar 6. C2 dan C3 dapat dihitung dengan cara serupa. Kita simpulkan bahwasannya koordinat W terhadap basis C, basis yang ortonormal, itu adalah 3 akar 6, min 1 per akar 2, dan 0. Sebagai penutup, di sini diberikan 3 buah soal sebagai latihan. Yang pertama, menentukan manakah di antara himpunan-himpunan berikut yang merupakan himpunan ortogonal. Yang kedua, mengecek sebuah basis ortogonal dan menyatakan sebuah vektor sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor di basis tersebut. Dan terakhir, menentukan apakah sebuah himpunan ortogonal merupakan himpunan ortonormal atau bukan. Jika bukan, ya, lakukan normalisasi sehingga terbentuk sebuah himpunan ortonormal. Ini adalah akhir dari bagian pertama dari subbab 5.1. Selamat belajar dan kita lanjutkan di video berikutnya.